Posisi SDM Indonesia, ini mendukung. 65% dari 4,2 juta PNS adalah pegawai administrasi. Best practice di dunia, 70% PNS adalah pegawai fungsional. Jadi kita piramida terbalik. Seharusnya 70%, kita itu cuma 35%. Bahkan menurut Menpan yang kemarin, bukan yang sekarang, mengatakan dari 35% itu tidak sampai 50% yang punya kompetensi. Padahal kita tahu pegawai fungsional ada pegawai yang punya kompetensi. Lantas bagaimana kalau tidak punya kompetensi yang 65% itu? Human Development Index manusia Indonesia 0,70, ranking ke-6 di Asia Tenggara, 124 di dunia. 1 yang terjelek, 10 yang terbaik. Jadi kita itu belum masuk tolong terjelek. Belum terjelek, karena terjelek itu 1. Kita belum sampai 1, 0,7, jadi saya tidak tahu istilahnya. Belum terjelek. Karena jelek itu 1, kita belum 1. Sehingga jangan Anda heran marah demonstrasi mahasiswa kalau ada TKI kita diperkosa di Timur Tengah apa, itu sah-sah saja diperkosa karena kualitasnya adalah 0,70. Kalau 0 nilainya itu 5, 6, bapaknya, ibunya tidak kirim dia jadi TKW di luar. Istrinya, suaminya tidak kirim dia jadi TKW di luar. Tapi karena kualitasnya seperti itu, maka seperti itu. Paling hebat, IQ rata-rata Indonesia 89. Meskipun kita perlu bangga bahwa Habibie adalah IQ tertinggi di dunia sekarang ini, 200. Melebihi Einstein yang 160, melebihi Obama yang 140, melebihi yang apa itu? Program itu, workshop itu apa? Bill Gates 160. Tapi karena orang Indonesia tidak memanfaatkan Habibie, maka kemudian seperti itu. 1000 TKI hanya 4,3% yang terampil, sedangkan Filipina 8,3, Malaysia 32,6, Singapura 34. TKI didominasi lulusan SD 8% dan hanya 7% lulusan perguruan tinggi. Good corporate governance, etika bisnis, maka harus ada perusahaan etika bisnis. Kalau kita beli duku, yang dikasih kita itu kita makan, aduh manisnya. Terus kemudian minta 2 kilo, dia begini, sampai di rumah, astagfirullahaladzim, busuk, asam dan seterusnya. E-procurement, e-announcement, bagaimana siklus pengadaan? Tadi saya sudah katakan, 35% APBN, APBD adalah pengadaan barang dan jasa. Dan 43% di KPK ditangkap karena pengadaan barang dan jasa. Procurement. Alliance of Integrity. Alliance of Integrity adalah bagaimana one-stop services. Semua pengurusan layanan publik disatukan pada satu pintu. Good Civil Society Governance, layanan publik, bagaimana satu pintu. Masyarakat hanya sampai di sini menyerahkan, tidak boleh berhubungan dengan pegawai. Kenapa? Kalau orang Indonesia tadi sudah penelitian membuktikan mereka baik-baik hati. Jadi kalau ketika ketemu, maka kemudian di situ jadi persoalan konflik kepentingan. Maka urus SIM, urus STNK, urus paspor, urus ujian usaha hanya di sini saja. Menyerahkan berkas 3 hari, 5 hari, seminggu, berapa ratus, berapa juta dan seterusnya. Kembali nanti ambil seperti itu. Maka kita lihat hasilnya seperti ini. Yang tadinya berapa? 59 menjadi 16 hari. Karena menggunakan sistem one-stop services. Karena jumlah hari pendek, maka biayanya juga otomatis jadi pendek. Maka hubungan reformasi birokrasi dengan swasta adalah bahwa ketika layanan publik berjalan dengan baik di instansi pemerintah, swasta jangan mengurus izin, urus apa segalanya, yang tadinya 10 hari menjadi 5 hari, maka biayanya menjadi berkurang, maka dia punya saving yang lebih tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Itu hubungan antara swasta dengan reformasi birokrasi. Pendidikan anti korupsi. Yang kedua, pendidikan anti korupsi berbentuk model SD, di SD sampai SMU. Jadi Pak Wakil Rektor KPK 2007 sudah menyerahkan model pendidikan anti korupsi dari SD sampai universitas kepada Menteri Pendidikan. Saya tidak tahu sampai sekarang. Beberapa universitas sudah melakukan 2 SKS. Kalau ITB, saya ingat betul karena saya pernah ngajar ITB. Dari semua jurusan itu 2 SKS ambil. Kemudian Paramadina Jakarta 2 SKS. Sedangkan SMP SMA karena merupakan otonomi, jadi bergantung kepada pemerintah daerah melaksanakan atau tidak. Dan sudah ada modulnya. Kemudian, pengembangan warung jujur di sekolah, kampus, praktek kejujuran dalam proses belajar mengajar. Karena itu maka caranya adalah tidak bolos kuliah. Adik-adik mahasiswa, tidak bolos kuliah, tidak nyontek. Itu korupsi, nyontek korupsi. Tidak copy paste dari internet atau kawan kuliah.
Saya periksa makalah mahasiswa saya tahu bahwa dia copy paste karena dia ambil dari bahasa Malaysia. Dan ada perkataan Malaysia yang tidak ada di Indonesia. Jadi saya 15 tahun di Malaysia, saya tahu betul bahwa ini perkataan Malaysia tidak ada di Indonesia. Jadi saya langsung saja potong angka. Tidak kali baca lagi terus potong angka saja. Mengembalikan barang yang dipinjam dari siapa saja, tidak memberi hadiah kepada dosen atau tata usaha. Tidak memberi hadiah kepada dosen. Maaf para dosen, Anda tidak boleh menerima hadiah apapun dari mahasiswa Anda. Karena itu ada gratifikasi. Bagi yang PNS ya, kalau ini swasta, tapi ada hadisnya. Kalau yang swasta, ada hadisnya. Seseorang yang aku berikan pekerjaan, kata Rasulullah, dan dari pekerjaan mendapat penghasilan, maka penghasilan di luar itu hulul. Hulul itu korupsi. Nah, sehingga dengan begitu maka kemudian kita bisa peran serta masyarakat, pendidikan anti korupsi. Jadi bagaimana pendidikan rumah, pendidikan kelas, pendidikan masyarakat, pendidikan budaya malu melalui pendidikan anti korupsi. Jadi budaya malu. Kita bangsa Indonesia itu yang punya tidak ada itu ada budaya malu. Coba perhatikan koruptor dipanggil KPK, terus kemudian selesai keluar ada wartawan, dia wawancara, "Hai, baik-baik," tidak ada rasa malu sama sekali. Tidak ada rasa malu sama sekali. Ini sudah waktu 25 menit. Saya tanya moderator. Di surat kepada saya waktu 30 menit. Jadi waktu saya menurut surat panitia ada 5 menit saja. Gimana ini? Padahal ini inti persoalan integritas. Integritas disertasi saya tentang integritas, jadi insya Allah saya kuasai. Berapa puluh buku saja baca, intinya cuma 6 saja. Jujur, konsisten, komitmen, objektif, berani ambil putusan dan siap menerima risiko, dan 6 disiplin dan bertanggung jawab. Saya mau lihat background ikan ini. Jadi saya nggak usah cerita ilmiah-ilmiah, tentang fakta saja ikan, untuk Anda bisa berintegritas. Ikan itu hidup di laut, ada ikan darat, tapi sebagian besar ikan hidup di laut. Dan orang di ruangan ini pernah makan ikan laut, ikan kembung, ikan ini, ikan itu. Dan ikan yang baru ditangkap dari laut tidak ada yang asin, tidak ada yang manis, tidak ada yang asam, agak rasa tawar, amis. Ikan. Padahal ikan hidup di dalam laut, yang laut itu asin. Ikan hidup tahunan, puluhan tahun dalam laut dan tidak asin dagingnya. Bagaimana bisa seperti itu? Anda pernah lihat ikan tidur? Wah, nanti pulang lihat di kolam ikan tidur. Ikan tidur dia berdiri tapi tetap bergerak. Tetap bergerak. Ikan tidur bergerak. Jadi rahasianya kenapa ikan tidak turut asin? Dia selalu aktif, dinamis, progres, revolusi, bergerak, mengantisipasi pengaruh lingkungan yang bagaimanapun. Jadi kalau Anda di ruangan ini ada yang 1 juta, ada 2 juta, 3 juta, tergoda ambil, ada perempuan telanjang di hotel, kemudian terbuka lembar, langsung saja sergap seperti itu, maka pada dasarnya adalah Anda mayat-mayat hidup yang bergerak. Karena ikan berubah menjadi asin ketika diberikan tukang masak garam. Berubah jadi asam dagingnya ketika dikasih asam oleh tukang masak. Berubah daging ikan jadi manis ketika dikasihkan gula oleh tukang masak. Ketika dia jadi mayat. Jadi kalau Anda tidak mampu menghadapi tantangan itu, Anda adalah mayat-mayat yang hidup. Sehingga kita lihat slide pertama, jujur. Jujur itu jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, dan jujur terhadap lingkungan. Jujur terhadap sendiri. Anda lihat slide pertama. Yang mahasiswa, apa ini? Yang laki-laki, ada yang laki-laki? Sperma, ya, sperma. Diragukan ke laki-lakian mereka. Sekali sembur 25 juta. Sekali sembur 25 juta, dan dari 25 juta itu saling tinju, saling sikut, saling menendang untuk merebut 1 ovum. Hanya 1 ovum. Dari 25 juta hanya 1 ovum. Jadi kita yang di ruangan ini, 235 juta rakyat Indonesia, 6 miliar penduduk, ada manusia-manusia unggulan.
Karena ketika di dalam rahim ibu kita, kita mengalahkan saudara kandung kita 24.999.000. Terus kenapa sekarang menjadi manusia yang nyontek, copy paste dari teman, pacar orang diambil, istri orang diselingkuhi, dan seterusnya. Karena lupa pada jati diri kita. Al-Quran mengatakan air mani itu adalah air yang hina. Jadi jangan Anda sombong angku takabur. Air yang hina. Menjadi mudghah, kemudian menjadi janin, kemudian menjadi manusia yang sempurna atau manusia yang tidak sempurna. Di ruangan ini Anda belum tentu semua pandai berenang, tapi dia ini olimpiade renang orang cacat. Bagaimana dia bisa berenang? Perhatikan otak kita, dan ini diciptakan oleh Allah SWT, pasti benar, tidak main-main. Ini yang saya kasih lingkaran ini, prefowet, otak depan. Punya 3 fungsi. Pertama, decision making function. Kedua, future planning function. Ketiga, social judgment function. Decision making function, dia mengatakan bahwa saya mau ikut olimpiade renang orang cacat 5 tahun mendatang. Dia memutuskan. Kemudian fungsi kedua, di future planning, merencanakan. Fungsi merencanakan. Untuk 5 tahun.